blitz-nya. Karena apa? Begitu blitz menyala, sensornya menganggap itu ada api. Sistem akan shutdown, dan untuk menghidupkan lagi ratusan juta biayanya. Ya, biaya untuk start lagi, maka blitz itu sangat dilarang di banyak sistem. Blitz itu Oke, jadi ini Nokia 1020, Android 40 megapiksel. Anda mungkin tahu ya, satu lagi disrupsi dalam dunia perteleponan ya. Handphone sekarang itu adalah kamera. Iklan handphone manapun nggak ada yang ngomong mutu suara, mutu sinyal ya. Udah nggak ada yang ngomong itu. Who cares? Mutu paling baterainya, tapi baterai udah sama-sama aja, so-so lah, karena ada power bank juga. Dan handphone sekarang adalah, kalau ngomongin handphone, yang dijual selalu kameranya. Fotografer sekarang banyak dikontrak oleh handphone. Ya, saya, Mas Darwis, itu kan, dikontrak oleh merek-merek handphone. Karena handphone sekarang yang dijual adalah fotografi, videografi, dan sebagainya. Pada tahun 2013 itu, saya diajak ke Raja Ampat. Oleh Nokia, saya mau pakai ini, itu sekitar bulan September ya. Desember launchingnya, 2013 launchingnya kamera ini, dan foto saya dicetak segede-gede pintu. Segede-gede pintu ya. Formatnya quarter, kira-kira lebarnya lebar pintu lah. Segede-gede gitu, tar dinding, dan semuanya tajam. Orang nggak percaya dari handphone. Ada yang konfirmasi ke saya, Mas ini bener dari pakai Nokia itu motretnya. Lah iya, saya ke Raja Ampat cuma bawa ini kok. Nokia 1020 itu, dan Fuji Film X-S1 yang ada di sebelahnya, Anda silakan googling. Fuji X-S1 dan Nokia 1020 share the same sensor and the same sistem ya, apps. Lensanya aja yang beda. Jadi Fuji Film X1 prosumer, kamera prosumer, sebenarnya udah kayak mirrorless ya, segede kamera mirrorless. Semua lensanya nggak bisa dicopot aja, maka disebut prosumer. Itu sama Nokia 1020 sensornya sama. Anda bisa bayangkan ya betapa lompatan teknologi di kamera handphone itu sudah mulai setara dengan kamera. Mulai setara ya. Nah, orang nanya sama saya, Mas, kalau kamera makin maju, suatu ketika kamera bisa menggeser kamera nggak? Kalau handphone makin maju terus, suatu ketika geser kamera nggak? Saya jawab adalah, emangnya kamera berhenti? Kamera juga maju. Jadi nggak akan pernah kamera dan handphone itu saling menggeser. Kamera dan handphone itu tidak akan pernah saling menggeser karena mereka dua benda berbeda. Seperti sepeda motor sama mobil. Sepeda motor mau majunya kayak apapun nggak mungkin geser mobil karena itu pangsaan yang berbeda. Bajai sama mobil. Bajai dikasih AC, dikasih mesin 5000 cc, tetap nggak mungkin geser mobil. Anda mau nggak naik bajai ke Surabaya, bajai 5000 cc pakai AC ke Surabaya? Nggak mau, nggak enak kan? Anda mending naik sedan GoPro daripada naik bajai AC gitu kan. Jadi kamera dan handphone itu dua benda yang berbeda, tidak mungkin saling menggantikan ya, titik ya. Kalau orang membandingkan pangsa kamera terenggut oleh handphone, itu pangsa orang yang dulunya kepengen motret, nggak serius, belum ada handphone yang bisa motret, beli kamera. Setelah handphone bisa, ya mereka balik ke handphone. Pangsa kamera segitu-gitu aja. Waktu digital mulai melonjak, karena kamera tiba-tiba terasa murah dan tiba-tiba semua orang gampang memotret gitu kan. Ya pasti ya, pangsa kamera tetap segitu-segitu aja. Waktu awal digital boom ya karena orang tiba-tiba merasa perlu punya. Iya. Oke, ini adalah Google kamera. Itu Google ya. Ini saya potret di Kamboja. Waktu itu saya diundang 2014, saya diundang oleh Google membuat Google Street untuk Candi Angkor Thom dan Angkor Wat. Ya, jadi keren kan? Kalau Anda masuk ke Google Street, ke Candi Angkor, Anda keliling candi itu bisa masuk lorong-lorongnya, masuk kemana, nanya ke candi itu adalah dari, mungkin ada sepotong 100 meter tuh saya yang motret ya. Kalau Anda masuk Google Street Angkor ya, Candi Angkor, saya diundang Google, saya gendong itu berarti hampir 20 kg ya, itu benda itu hampir 20 kg. Saya cuma kuat 100 meter, daripada punggung saya sakit, saya udah tua,
Terus Bima, tim saya di Kompas, Klik Arbain, waktu itu Klik Arbain yang diundang ke Angkor, tuh, oleh Google, menggooglekan komplek Angkor. Bima yang agak jauh itu jalannya, saya cuma 100 meter nggak sampai. Kameranya kayak gini nih. Jadi, sekarang fotografi itu adalah kamera plus software, nggak cuma kamera. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kamera. 10 kamera dirangkai oleh software sehingga gambarnya kontinu nyambung 360 derajat ya, atas bawah kiri kanan ya. Fotografi sekarang adalah lensa dan software. Tidak cuma zaman dulu lensa dan kertas. Sekarang ada software ya. Foto itu dijahit sehingga image-nya 360 derajat nyambung, diputar-putar bisa. Kalau Anda lihat, saya sama OI kemarin ke Kalimantan Selatan, itu pakai kamera apa OI? 360 derajat ya? Insta360 ya. Itu teknologi sama ya? Di bawah Cecep itu, sampai Cecep pakai tongkat, dia taruh di atas kapal kita, kayak pakai drone. Karena tongkatnya nggak kerekam. Kenapa? Karena ya itu tadi teknologi itunya ya, muternya itu tadi. Iya, jadi dijahit, tongkatnya dihilangin. Jadi kayak Cecep, nah katakan kayak pakai drone dari atas kapal kita. Itu keren banget menurut saya jadi kepikir beli, karena kalau kita ngikutin aja nggak usah pakai drone. Itu aja diangkat naik mobil juga bisa kan, diangkat tongkatnya agak tinggi gitu kan, seakan-akan ngikutin kita. Itu suatu teknologi. Buat jajan lagi. Belinya di Kemilo Corner. Toko gue. Ya. Jualan. Sekarang berapa harganya? Di aku. Terakhir 7 jutaan nih, Bang. Waduh ya, masih mahal ya. Dulu saya nggak mikir 7 juta. Drone 20 juta aja dulu beli 3. Dulu ya, sekarang udah pensiun. Sekarang ini ya, jadi ini Google kamera ini adalah suatu kemajuan teknologi yang membuat peta pun sekarang jadi digital. Peta pun ada visualnya. Ada kalau pakai Google Map, di peta itu ada tahu Anda di mana. Anda dulu lihat peta Gunter nggak? Yang bukunya tebal cetakannya. Kamu pernah punya nggak peta Gunter? Gunter itu dulu peta begitu. Jakarta, itu Jakarta kan bikinnya. Gunter terus bikin dikontrak beberapa Pemda untuk bikin beberapa kota, keburu digital masuk. Gunter pun dulu sempat marah-marah waktu petanya dibaca oleh salah satu penerbit ya. Itu tracing peta saya bikin baru gitu kan. Ya peta itu nggak terima. Jadi peta itu mungkin peta Gunter disambung-sambung, digambar ulang, terus blok-bloknya dibikin beda gitu loh. Tapi Gunter merasa itu gambaran dia, gitu. Ya udah rame. Tapi akhirnya ya selesai. Sekarang peta Gunter jadi sejarah kan. Saya simpen buat di kenang-kenangan itu. Dulu di mobil selalu ada sampai kumpul banget kan kalau cari jalan. Sekarang pakai Google Map. Teman-teman kalau di lokasi send location aja udah gampang banget dicapai kan. Itu disrupsi digital yang benar-benar bikin membunuh peta. Membunuh itu. Ya. Peta, pekerja kartografi mati semua udah. Kartografi sama pengembang-pengembang. Sama ini Bang, kayak drone juga kan juga disrupsi digital. Juga kan Josh O'Hara itu kan terkenal banget. Josh O'Hara fotografer above ya, fotografer untuk atas gitu kan. Sampai dulu almarhum si Rafli waktu mau bikin buku Komodoko, lu harus punya foto atas, apa beli sama Josh aja gitu kan. Sekarang drone hasilnya bagus-bagus, Josh-nya sedikit kecewa ya awalnya ya, ngamuk dia. Karena dulu kan foto atas. Devcom itu kan dulu fotografer aerial, Devcom ya. Yang dari cetak juga itu. Dia sampai punya gimbal itu kamera DSLR. Jadi kalau dia di helikopter guncang-guncang itu gimbalnya hampir 100 juta harganya tuh. Dan sekarang nganggur. Dia tunjukin saya keren tuh. Gede tuh. Jadi sekarang gimbalnya drone udah sampai gimbal semua udah stabil. Jadi ada bayangin ya. Disrupsi teknologi juga nggak semata-mata digital itu, disrupsi teknologi juga. Itu Josh kasihan banget. Bisnisnya dulu ya dari layang gantung lah, motret udara segala macam, dari helikopter segala macam. Sekarang orang Josh O'Hare sekarang itu dulu Josh O'Hare. Jangan jauh-jauh deh. 2011 2012 itu Dogi Senoro Doti Damayanti Batar Kompas itu pindah ke Dogi Senoro terus minta saran untuk pemotretan udara Dogi Senoro ya. Waktu itu pakai Josh O'Hare, pakai layang gantung bermesin kan.
Sekarang mereka beli drone sendiri. Sekarang perumahan-perumahan itu kalau bikin pemetaan lokasinya pakai drone sendiri. Oke, ini Piala Dunia Wanita, Piala Dunia Sepak Bola Wanita 1999. Oke ya, ini sekarang kita ngomongin bukan alat, bukan bendanya ya. Sekarang sistem dan perasaannya ya, sistem dan perasaannya. Ini Brandy Chastain, Brandy namanya, ini kapten tim Amerika Serikat, bikin gol ke gawang Cina di final. Habis bikin gol dia buka kaos, lompat kayak cowok gitu ya. Nah, pakai BH sih. Dan di background Anda lihat ada Coca-Cola ya. Ada Coca-Cola Anda lihat di background. Foto ini yang motret banyak. Tapi angle terbagus memang foto ini. Dibeli Coca-Cola untuk iklan Coca-Cola. Brandy juga pasti dikasih duit ya. Iklannya sempat beredar beberapa hari, dikecam orang, nggak etis. Nggak etis. Jadi iklan mulai out of the box ya. Iklan Coca-Cola nggak semata-mata orang minum lagi, tetapi iklan Coca-Cola udah diganti. Image ini, Coca-Cola, happy all the time itu kan. Dikecam karena apa? Brandy kalau nggak salah ya nggak minum Coca-Cola, nggak minum soda gitu kan. Terus ya juga cewek buka baju gitu loh. Iklan ini lalu dicabut. Apa yang mau saya tekankan di sini bahwa mulai peralihan ke tahun 2000 itu, dunia iklan, dunia foto tuh mulai berubah mindsetnya. Kalau Anda ingat, waktu itu iklan Nike, dibikin, biasanya iklan kan bikin perfect banget, lightingnya perfect. Tahun 2000 itu iklan Nike ngikutin Pete Sampras kalau salah ya. Pakai kamera yang 30 nggak tajam-tajam amat, jalan-jalan itu gambarnya goyang-goyang nggak pakai gimbal. Dan akhirnya Pete Sampras berhenti, disorot atau gimana, saya lupa. Pokoknya iklan itu teknik videonya berantakan banget. Tapi justru eye-catching. Jadi ada perubahan cara berpikir, cara berkomunikasi yang salah satunya adalah foto ini. Ini karya Agan Harahap. Eye-catchingnya karena yang pakainya Nike. Iya. Iya betul. Ini karya Agan Harahap ya. Agan itu sempat top sekali karena olahannya top banget ya. Angelina Jolie tangkap polisi Indonesia ya. Jadi Agan itu kalau olah teliti banget. Bahkan dia itu satu pameran di Singapura nggak salah ya. Anda tahu sikat WC? Sikat WC tahu kan? Yang ada gagangnya, ujungnya yang mekrok itu. Iya. Itu. Jadi Adam Maroon 1, Adam Levine itu megang mic mungkin ya, sama dia di Photoshop diganti megang korok WC yang di itu. Terus fotonya dicetak, Adam Levine megang korok WC, korok pembersih WC, terus di frame sebelahnya korok WC itu ditaruhkan di foto itu, di pameran dijual laku loh. Jadi orang sampai yakin itu yang dipegang Adam ya korok WC yang sebelahnya itu gitu loh. Terus bungkus Indomie. Jadi ada gambar Rihanna lagi tanda tangan, tapi tanda tangan itu ke bungkus Indomie. Nah, terus sebelahnya ada bungkus Indomie, ada tanya Rihanna. Gitu. Jadi kayak orang kayak yakin bahwa itu tanda tangan dari Rihanna. Terus juga terima kuras WC. Sampai artis siapa yang tanda tangan, itu di frame. Sebelahnya ada foto si artis itu lagi tanda tangan poster itu. Ada satu foto ya, satu. Jadi gini, ini namanya super realistis dunia digital. Super realistis ya. Zaman analog juga ada, tapi nggak serealistis ini. Agan Harahap itu sangat teliti ya. Arah bayangan, intensitas cahaya semua dipikirin. Nggak ngasal nempel. Anda lihat, Kim Kardashian digaruk Satpol PP. Ini keren banget loh. Kim Kardashian digaruk Satpol PP. Ini salah foto Agan yang saya sangat suka ya. Kim Kardashian digaruk Satpol PP ya. Nah ini Agan sama Rihanna ditangkap karena miras. Kaos putih, Agan kalau mau lihat wajahnya yang kaos putih itu ya, itu Agan Harahap. Dia sama Rihanna ditangkap polisi karena kasus miras. Keren banget nih. Yang paling hits itu Agan sama Metallica, bosnya siapa tuh? Bukan Lars Ulrich, bukan gitarisnya siapa? Aduh, nama tiba-tiba nyangkut. Lars Ulrich kan drummer. Ayo, siapa? Bukan giveaway tapi ya. Gitarisnya Metallica, ayo. Aduh, namanya nyangkut sih. Lars Ulrich itu drummer. Lars Ulrich itu keluarga petenis. Bapaknya Lars Ulrich itu petenis. Lars Ulrich itu dikirim ke Amerika oleh bapaknya untuk sekolah tenis, malah jadi drummer. Ini top banget tuh si Lars Ulrich. Waduh, masa Slash mah Guns N' Roses. Tuh, Kick Hammett. Kick Hammett.
Bukan kayak satunya. Satunya kayak Hermat. Satunya kayak Hermat siapa? Aduh, bukan kayak Hermat. Ini gitaris apa basis? Gitaris. Basisnya kan si Robert. Bukan Iya benar, Kick Hammett. Satunya Kick. Gitarisnya kan 2. Gitarisnya 2. Waduh. Oh, James Hetfield. Ya, James Hetfield ya. Jadi James ya. Selamat Anda menang, tapi bukan giveaway ya. Hetfield, saya lupa Hetfield ya. Jadi si Agan itu cerita bahwa dia dulu sempat di Amerika lama, terus magang di Metallica, jadi kita bareng sama JBL bikin Metallica. Tapi saya karena sibuk nggak bisa nerusin, digantikan Kick Hammett terus ya. Terus saya pulang Indonesia, satu malam tulisan diketok. Kick Hammett, James Hetfield datang ke saya. Terus jadi sekarang kan dia bang si Helmi itu datang ke rumahnya Agan gitu loh, minum bir bareng, terus si Hetfield mabok sama Agan dikepasin. Orang sampai yakin Helmi ke Jakarta loh, gila banget itu. Sampai yakin bahwa Agan itu dulu Metallica. Terus udah di Amerika di kamar gantinya Metallica, itu keren banget itu. Ini superioritasnya ada Agan ya. Ini Rihanna makan seafood. Rihanna ternyata sempat jalan-jalan di Krekot, makan seafood di pinggir jalan, nggak ada yang kenalin. Gila banget nih foto, sama orang percaya. Kemarin beredar itu John Lennon sama Yoko Ono di Taman Nasional di Jawa Barat apa? Aduh, tiba-tiba tak buntu melulu sih. Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas. Itu foto. Tapi ini Rihanna makan seafood di Krekot, di Pinang Sia. Nah ini ada tuh Rihanna tanda tangan bungkus Indomie goreng lah tuh ya. Terus di sebelah kanan ada Indomie goreng, ada tanda tangan Rihanna. Ini Indomie goreng ini kalau di frame dikasih foto sebelahnya, orang yakin itu tanda tangan Rihanna beneran ya nggak? Nanti kontak Agan bilang bikin bungkus Indominya BTS. Pasti lagi rame. Oh iya. Ya kan? Iya. BTS bikin apa gitu kan, nah yang berbau Korea lah gitu. Iya, Indomie tante Rihanna. Nah ini contoh foto saya lugu ya. Ini foto bagusnya di mana? Tapi ini adalah contoh foto saya laporan proyek saya waktu saya ngerjain museum di Asma tahun 88 sebagai insinyur baru ya. Tahun 88 saya laporan ke bos saya, bos mau nggak mau udah kayak gini karena nggak bisa nggak mau ya. Karena mur yang ada terlalu panjang. Papannya segini dan memang saya nggak cari mur di Merauke juga nggak dapat gitu. Akhirnya harus saya ganjel seperti ini supaya kunci gitu ya. Ini adalah contoh bahwa dalam fotografi informasi itu foto itu informasi atau estetik, ya kan? Kalau foto informasi, selama informasinya nyampe, foto itu bagus. Ini contoh ya, saya ngomongin langsung. Ini foto saya, Pak JK. Anda lihat Pak JK ngangkat tangan kayak sumpah di foto itu ya nggak? Kelihatan nggak Pak JK? Oi. Ketutupan sama tulisan JK-nya. Coba saya majuin ya. Enggak, tulisannya iya, itu kelihatan. Pak JK ngangkat tangan apa? Ya. Ngangkat tangan, wartawan nyorot dia ya. Nah, ini contoh bahwa sebuah foto bisa dipelintir kalau momennya diatur. Jadi Pak JK ngomong sama wartawan, terus udah ya saya pulang ya. Pas udah saya pulang saya jebret. Jadi kayak Pak JK bersumpah kepada wartawan itu kan. Jadi gini, nggak foto itu bisa palsu, nggak harus rekayasa. Pak JK bersumpah kepada wartawan, padahal dia itu udah saya cukup ya, dia nggak cukup ya, terus dia pergi. Itu, ini contoh dulu ya. Oke, sekarang Anda lihat foto ini. DOI full frame nggak? Kompasnya masuk semua nggak? Full frame masuk. Ini Kompas 13 Juni 2018. Peristiwanya Selasa 12 Juni 2018 di Singapura. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Korea Utara Kim Jong-un. Ya. Selingan dulu ya. Ada ada orang Korea namanya Tung Jae-ji. Katanya lengkapnya Tung Jae-nak Jae Jajung Jae-ji. Bapaknya penggemar Plus. Tung Jae-ji namanya. Namanya Tung Jae-ji. Namanya Jung Jae-ji, nama lengkapnya Jung Jae-nak Jae Jajung Jae-ji. Oke.
Ini peristiwanya 12 Juni 2018. Ini salah satu perkembangan fotografi yang luar biasa menurut saya. Anda cari di YouTube ya. Kim Jong Un ketemu Donald Trump di Singapura 12 Juli 2018. Anda putar videonya. Ya. Wartawan yang motret lebih dari 50 saya yakin. Suaranya kayak senapan mesin. Brrrr, semua ya. Waktu mereka salaman. Iya, dari TV. Ya, itu ada tadi di YouTube ada. Mesin obras. Ya, kasih mesin obras. Anda perhatikan baik-baik, tidak ada satupun blitz yang menyala. Tidak ada satupun yang pakai blitz. Itu 2018. Jadi, itu mulai 2017, waktu Sony ngeluarin A7, itu isu tinggi makin dipacu ya. Sehingga kamera-kamera baru itu isu tingginya keren-keren. Saya pakai EOS R itu waktu ke Puskar, waktu malam-malam kita motret petani unta, bikin api unggun kan nggak? Iya. Itu aku push ISO 64.000 lah nggak salah. Gambarnya oke aja. Bayangin 64.000 loh. Zaman film ISO 800 saja gambarnya udah berintik-berintik. ISO 800 zaman film, apalagi nyucinya salah ya. Nah, ini di 20 Juni 2018 ini, satu kemajuan fotografi adalah ISO tinggi makin tidak masalah. Gambarnya makin halus sehingga wartawan tidak ada yang pakai blitz. Ini suaranya pemotretan udah kayak senapan mesin, tidak ada satu blitz yang menyala. Dan semenjak itu, acara-acara penting, blitz dilarang. FBI kalau Anda mau jadi wartawan sekarang, percayalah Anda tinggal blitz bisa, karena hampir semua acara blitz dilarang sekarang. Pengalaman saya di Klik Arbain, waktu itu bikin liputan di kilang-kilang minyak Pertamina. Itu blitz nggak boleh. Bahkan handphone saya itu dilakban bagian blitznya, kamera prosumer saya dilakban supaya blitznya nggak nyala semua, ditutup semua blitznya. Kenapa? Begitu blitz menyala, sensornya menganggap itu ada api. Sistem akan shutdown, dan untuk menghidupkan lagi ratusan juta biayanya. Ya. Biaya untuk start lagi, maka blitz itu sangat dilarang di banyak sistem. Blitz itu seperti petir, dan beberapa sensor kebakaran itu menangkap blitz itu seperti nyala api. Ya. Salah satu disrupsi digital, kemajuan kamera digital adalah pabrik blitz mulai termeh-meh, kecuali untuk strobis ya, untuk acara studio ya. Tapi untuk acara-acara liputan di beberapa tempat, blitz sudah nggak boleh. Sehingga saya kira mungkin blitz sekarang berkembang ke arah static blitz bukan yang buat ditenteng-tenteng ya, mungkin buat lebih ke acara. Karena sekarang isu-isu tinggi, gambarnya bagus. Kalau ngomongin soal kontras bisa diatur di Photoshop. Makanya kamera-kamera sekarang juga yang level high end ini kan nggak dilengkapin blitz, ya kan? Ya. Oh iya. Nggak ada flashnya. Kita 10 menit lagi aja ya. Udah 9:30. Ya. Siap. Ya. Nanti sisanya saya bikin, sisanya itu melompat. Saya bikin judul baru, judul yang lain untuk minggu depan. Sisanya masih banyak. Waduh. Saya. Siap. Soalnya tanggung ini kalau diterusin juga nggak selesai juga. Dan masuk ke tahap berikutnya ini jadi nanggung gitu loh. Ini berapa SKS ini? Oke, ini frame terakhir. Ini frame terakhir aja. Habis ini ngobrol-ngobrol tanya-tanya ya. Ini pada waktu Donald Trump diangkat jadi presiden. Ini majalah Time-nya sampai saya beli ya, edisi 19 Desember 2016. Saya beli covernya serius, Donald Trump, Time. Donald Trump, President of the Divided States of America, bukan United States, Divided States of America. Jadi, eranya mulai berita tuh angle-nya ngecam duluan udah bisa. Dan saat itulah mulai terbitan ini, Donald Trump sama Time memang seperti anjing dan kucing. Kik-kikan terus ya. Dan Time itu kayak media oposisi ya, selalu ngomong yang jelek-jelek. Ini covernya aja Divided States of America ya. Ini jadi satu era, kalau di Indonesia Anda melihat sekarang ada koran-koran oposisi ya. Zaman Soeharto dulu nggak ada koran oposisi. Baru sekali terbit Indonesia aja langsung diberedel. Jadi memang sekarang era jurnalistik, era fotografi memasuki era baru, nggak cuma disrupsi digital ya. Anda perhatikan baik. Ini cuma tulisannya ya. President of the Divided States. Tapi Anda lihat baik-baik. Apa coba? Oh sorry. Di Indonesia juga pernah terjadi Tempo siapa peduli Bakri mukanya meleleh angka-angka berjatuhan ya. Angka berjatuhan ini Bakri sempat marah ya kalau salah. Di sini diborong korporatnya Bakri kalau salah. Ini juga
Ini sebuah foto yang beredar dari AP kalau salah ya, saya lupa. Ada bendera keluar dari mulutnya Donald Trump. Orang tanya, Om, foto ini artinya apa? Maknanya apa? Nah, ini yang harus saya garis bawahi ya. Dalam dunia jurnalistik, foto tidak selalu mengandung informasi. Jurnalistik itu foto ada 4. Hard news, features, portrait, sama ilustrasi. Foto kategori ilustrasi adalah foto yang nggak dimuat pun nggak masalah, nggak mengurangi nilai. Tetapi foto itu dimuat untuk menambah kekuatan beritanya. Untuk eye-catching, untuk membuat orang tertarik untuk membaca beritanya, yaitu foto ilustrasi ya. Ini foto ilustrasi, Amerika keluar dari mulut Donald Trump. Artinya apa? Silahkan artikan sendiri. Justru open arti ini yang membuat foto ini jadi menarik. Nah, ini sama juga. Donald Trump, kampanye terakhir ya, exit. Jadi si wartawan ini mengatakan dia habis ini udah nggak jadi presiden. Exit kan. Foreground-nya adalah tulisan exit. BC mungkin ya, atau exit itu Donald Trump lagi pidato, foreground-nya tulisan exit. Kembali ke cover time tadi lagi. Ternyata M-nya dipasang di kepala, bertanduk tuh. Kesetan. Nggak tahu sengaja atau tidak ya. Tapi that's apa ya? Fotografi zaman sekarang itu karena semua orang makin melek fotografi, ya. Foto itu mulai diartikan macam-macam. Beda liar ya. Mungkin kami sendiri nggak kepikir, tapi ada yang nangkep bahwa ini maksudnya Trump bertanduk seperti itu. Kemarin Bu Megawati pidato, ada foto yang background-nya kan poster PDI, banteng itu kan, banteng merah itu kan. Dipotret sedemikian sehingga pas tanduknya itu di belakang kepalanya Bu Mega. Itu saya nggak tahu itu foto itu beredar nggak ya, tapi saya dapat di WA Group. Saya nggak tahu apakah foto beredar di media resmi atau tidak, saya nggak ngikutin berita sekarang ya. Tapi ya seperti itulah. Bu Megawati pidato, background-nya diambil logonya PDI, pas tanduknya di belakang kepalanya Bu Mega kayak gitu. Oke, topik-topiknya mungkin saya akhiri dulu. Sekarang mungkin ngobrol tanya jawab aja. Oke, siap. Soalnya ternyata emang udah 9:30 dan 2 jam. Harusnya kan sampai jam 9. Tapi nggak apa-apa lah. Ya ini banyak banget, masih topik berikutnya masih banyak banget, dan saya pikir bisa diganti satu topik baru ya yang kalau ini saya teruskan, artinya kan dari tadi judulnya disrupsi dan alat kita kan, masalah alat kan berubah, flash pakai lensa seperti Sony itu juga berubah ya. Nikon pun nyerah kan, dulu Nikon nggak berubah itu kan sekarang mau belok. Nah ini kalau nggak terusin, masuknya tanggung jam 11 juga belum tentu kelar, jadi mending buat topik baru aja. Aku dibilang kurang fit, iya agak 3 hari begadang nggak jelas. Oke, teman-teman ada kesempatan buat nanya nih. Tadi sebenarnya dari tadi juga boleh nanya. Kalau nggak ada yang nanya kita tuh absen. Siap. Oke, absen. Sambil kalau ada yang nanya ntar kita bacain ya. Mas Rizaldi dari Jember, siap. Dapatkan besok giveaway-nya lagi ya, kaos obrasnya ya. Masih ada 3 nih dari Uda Edi Yuvera, terima kasih ya udah support kaosnya ya. Yuk teman-teman, jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nih nanya, anak presiden yang hobi motet siapa? Pernah diajak hunting? Dari Riki Pandita. Itu siapa? Kaisang itu beberapa kali beli kamera di Fokus Nusantara ya. Dia buat vlogging sih. Dia beli terakhir saya Panasonic ya, buat videonya itu. Kalau setahu saya sih Kaisang ya Devers, vlogging ya. Apa kabar Devers? Devers ini biolog handal nih. Ahli Solo biologi. Iya. Itu Almukis Bintan. Mbak Minarni Surabaya. Siap. Edi Mulyanto BSD. Wah, ada Banjarbaru. Ini tanya kamera APS bisa dipakai motor demonstrasi enggak? GoPro aja bisa kok, apalagi kamera APS motor demonstrasi ya. GoPro aja bisa. Jadi gini loh, kamera itu apapun hanya alat. Semuanya bisa buat apapun. Kamera sekarang bisa buat apapun. Itu aja. Siap. Handphone bisa buat motor demo. Oh, ada Timika nih Bang. Rizwan Al Nasir, Timika, siap. Paparazi, ini Mas Pria, Semarang. Antononka, Bogor. Perase, Semarang. Apri aja nanya, Om Bain pernah nggak bikin foto nakal yang kayak Bu Mega yang ada tanduknya tadi? Belum, saya belum sempat ya, belum pernah kesempatan. Tapi Julian Sombing itu paling nakal adalah waktu Pak SBY pidato,
backgroundnya lukisan Bhumika Nyengir. Itu iseng banget. Sampai ini dari pamer Kompas nggak diajak ke Amerika. Ini dari Raffias Om, tanya nih dari Bawean, gimana cara menciptakan foto jurnalis tanpa dikira melanggar undang-undang ITE?